cara menginput perusahaan dagang. Selamat datang kembali di mata pelajaran MAYOP atau komputer akuntansi. Di akhir semester 2 ini kita akan membahas mengenai perusahaan dagang. Dimulai dari bagaimana cara menginput data awal, input transaksi, sampai dengan cara menyimpan maupun mencetak laporan keuangan perusahaan dagang. Nah, namun di pertemuan kali ini kita akan memfokuskan mengenai cara membuat data awal perusahaan dagang saja. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai strawberry salon dan spa. Nah, apa sih bedanya strawberry salon dan spa sama perusahaan dagang Udayana Mahasiswa yang akan kita bahas ini? Nah, kalau yang sebelumnya, strawberry salon dan spa ini, dia memberikan pelayanan jasa atau menjual jasa dan juga menjual barang dagang. Nah, di kali ini kita akan membahas khusus untuk perusahaan dagang saja, jadi yang menjual barang dagang saja gitu. Langsung saja agenda kita, yakni yang pertama, bagaimana sih cara membuat data perusahaan baru dan bagaimana cara mengimpor akun. Sebenarnya sama saja caranya seperti yang kemarin sudah kita bahas, yakni mengenai strawberry salon dan spa. Tapi di sini akan Budia praktekkan lagi. Sebelumnya silahkan kalian download file mengenai Udayana Mahasiswa, dan untuk yang mempunyai komputer di rumah bisa langsung praktek dengan mendownload daftar akun Udayana Mahasiswa. Langsung saja yang pertama, yakni kita akan membuat data perusahaan baru di MAYOP versi 19. Nah, untuk apa saja yang perlu dimasukkan di MAYOP-nya, yakni identitas perusahaan yang sudah tertera di sini. Langsung saja buka aplikasi MAYOP-nya. Nah, sebelum itu Budia jelaskan lagi, kita review lagi menu-menu yang ada di Welcome to Accounting Reckless ini. Yang pertama yakni Open, digunakan untuk membuka file yang sudah kalian buat sebelumnya. Kemudian Create untuk membuat data baru mengenai perusahaan yang akan kalian buat. Nah, sedangkan untuk Explore, yakni kalian melihat contoh-contoh perusahaan atau contoh-contoh laporan keuangan perusahaan yang menggunakan MAYOP. Maksudnya disediakan oleh MAYOP, ada contoh-contoh perusahaannya. Kemudian untuk What's New itu kalian bisa melihat apa sih yang baru di versi 19 ini, bedanya dari versi sebelumnya yakni versi 18. Nah, sedangkan Exit untuk keluar dari aplikasi MAYOP. Langsung saja, karena kita mau membuat data perusahaan baru, kita memilih Create. Kemudian di introduction ini kita pilih next saja. Nah, untuk serial number tidak perlu diisi, langsung mengisi company name atau nama perusahaan diisi dengan yang tadi, yakni UD Taman Siswa. Nah, ABN-nya tidak perlu diisi, langsung kita isi dengan alamatnya. Alamatnya di Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta. Jalan Yosudarso nomor 49 Jakarta. Kita langsung isi ke nomor teleponnya. (021) 240 1234. Nah, untuk fax numbernya kalau ada silakan diisi, kalau misalkan tidak ada tidak perlu diisi, tidak apa-apa. Nah, di sini dijelaskan telepon atau fax, berarti nomor telepon dan faxnya sama, yakni 021 240 1234. Yang terakhir email address-nya, di sini kita lihat yakni surat@tamansiswa.net.
surat@tamansiswa.net. Kemudian next, kita next. Nah, untuk current financial year berarti tahun akuntansi yang digunakan itu tahun berapa? Kalian lihatnya di sini, di bukti transaksinya. Bukti transaksi yang pertama, yakni tahun 2018, bulannya bulan Desember, tanggal 1 ya, untuk yang dokumen transaksi pertama. Nah, di sininya berarti tahun 2018. Ya. Kemudian untuk last month of financial year ini bulan terakhir laporan keuangannya itu bulan berapa sih? Pastinya bulan Desember ya. Kemudian untuk conversion month atau mulai bulan apa sih kita menginput transaksinya gitu kan. Bulan awal yang digunakan untuk menginput transaksi keuangan kita itu bulan apa gitu kan. Nah, untuk conversion month-nya kita lihat di bukti transaksi yang tadi. Kita lihat di yang pertama, karena ini bulan Desember, berarti conversion month-nya kita juga pilih bulan Desember. Jadi untuk conversion month-nya kalian tidak perlu bingung, langsung kalian lihat di dokumen transaksinya saja. Kalau misalkan dokumen transaksinya bulan Januari, berarti conversion month-nya Januari, last month-nya Desember. Kemudian setelah itu kita next. Nah, di jendela ini, please confirm your accounting information. Nah, di sini bisa kalian teliti lebih dahulu. Di sini dijelaskan bahwa tahun keuangan yang akan kalian gunakan itu mulai bulan Januari tanggal 1 sampai dengan Desember tanggal 31 tahun 2018. Sedangkan data atau informasi yang akan kalian inputkan ke Mayop dimulai tanggal 1 Desember 2018. Jadi yang ini harus sesuai dengan bukti transaksi. Kalau misalkan sudah sesuai, bisa di next, atau misalkan ada yang salah atau mau dibenahi, bisa di back. Kalau sudah di next, kalau misalkan sudah dipastikan di data ini sudah benar, kita next lagi. Nah, khusus di pertemuan kali ini atau di perusahaan dagang ini kita menggunakan file daftar akun yang kita impor saja. Jadi kita tidak perlu membuat. Jadi kita pilih yang nomor 2. Nah, kita review lagi untuk yang pertama. I would like to start with one of the list provided. Ini berarti kita menggunakan daftar akun yang salah satu daftar akun yang sudah disediakan Mayop. Sedangkan untuk yang nomor 2 kita I would like to import, berarti kita mengimpor daftar akun yang akan kita gunakan. Jadi kita buat dulu daftar akunnya, baru kita impor ke Mayop dengan format yang sesuai dengan apa yang diminta oleh Mayop ini. Nah, kemudian untuk yang terakhir, I would like to buy my own account list, ini berarti kita membuat sendiri daftar akun yang akan kita gunakan. Kalau sudah, kan kita akan impor, jadi kita pilih yang nomor 2. Kalau sudah, kita pilih next. Nah, untuk di sini kita harus memastikan bahwa kita menyimpan filenya itu dengan benar. Karena kalau otomatis komputernya itu disimpan di C. Nah, untuk menggantinya kita pilih C. Kita simpan di yang kita inginkan. Di tempat yang kita inginkan. Nah, sudah ya, udah taman siswa, kita save. Kalau sudah, kita next. Perusahaan kita sudah jadi. Jadi langkah selanjutnya yakni kita akan mengimpor akun. Klik di, terserah sih, ini mau klik setup assistant atau command center, itu
Tidak apa-apa, sama saja. Kalau misalkan setup assistant, kalian akan diarahkan ke menu Easy Setup Assistant yang digunakan untuk memudahkan kalian dalam mengatur berbagai link account ataupun aturan-aturan lain yang akan kalian masukkan untuk perusahaan kalian ini. Kita close saja. Nah, setelah kita selesai membuat perusahaan baru, file perusahaan baru di Mayop, hal selanjutnya yang akan kita lakukan yakni cara mengimport akun. Yang pertama, jika file tersebut ada di file Excel, dan yang kedua dari file dengan format tab delimited. Langsung saja kita praktekkan. Kalau misalkan file dari Excel, berarti kita buka dulu daftar akunnya. Jadi silakan kalian download di Drive, sudah Budia sediakan dalam format Excel maupun dalam format yang tab delimited. Kalau di Excel kita harus mengubah formatnya dulu sebelum kita impor ke Mayop. Nah, langkahnya yang pertama yakni setelah kita buka daftar akunnya di Excel tadi, klik File, kemudian pilih Save As. Terserah mau kalian simpan di mana. Kemudian yang Save As tipenya, di sini kalian pilih yang Text Tab Delimited. Kalau sudah kita save, nah, kalau sudah kita oke. Nah, di sini ada pemberitahuan, do you want to keep using that format? Apakah kalian akan menyimpan daftar akun ini ke dalam format tab delimited ini? Kita pilih yes. Nah, sudah disimpan, sudah di save as dengan tipe tab delimited. Kita buka Mayopnya lagi. Untuk mengimpor akun, kita pilih file, kemudian import data. Karena akun yang akan kita impor, berarti kita pilih account, kemudian account information. Nah, di sini yang pertama impor file format tab delimited yang tadi sudah kita simpan, berarti ini tidak perlu diganti karena sudah sesuai. Kemudian first record is, header record juga tidak perlu diganti. Jadi yang perlu diganti di import account ini yakni duplicate record yang semula dari reject them diganti update existing record. Kemudian kita pilih continue. Nah, karena tadi kita simpan di dokumen, kita klik yang dokumen, kita pilih yang ini, daftar akun Taman Siswa. Kita pilih, kemudian kita pilih open. Nah, di sini ada tulisannya error in routine. Kenapa kok error? Kita silang saja. Karena file yang Excel kita ini belum kita tutup, jadinya error. Jadi untuk memastikan bahwa file kalian bisa diimpor ke Mayop, itu file Excelnya harus ditutup terlebih dahulu. Kita close. Nah, kita coba lagi dengan langkah yang sama, yakni file, import data, account, account information. Nah, ini sudah berubah yang bawah tadi, update existing record. Kalau sudah, kita continue. Kita pilih file yang tadi, kita open. Kemudian, jangan langsung diimpor, tapi dipindahkan yang ini, import file, dipindahkan ke matching import file dengan mengklik match all. Nah, kalau sudah begini, account number, benar ya.
account name sampai dengan account tipe. Ini account tipe berarti kalau sudah sama semua kita import. Nah, di import account ini dijelaskan bahwa ada 3 ya. Yang ini 52 record import without error. Nah, jadi 52 akun sudah berhasil kita import dengan atau tanpa adanya error. Kemudian kalau yang tengah ini 0 record skip. Jadi kalau misalkan di sini ada angkanya misalkan, berarti ada daftar akun kalian yang tidak berhasil keimport. Kalau di sini sudah 0 berarti sudah benar. Nah, kalau di sini yang bawah record imported with warning. Nah, kalau misalkan di sini ada angkanya 2 gitu ya. 2 record imported with warning, itu nggak apa-apa. Maksudnya, daftar akun yang 2 tadi itu sudah keimpor kok. Tapi dengan warning karena nama akunnya itu terlalu panjang. Misalkan water and telephone electricity expense, atau enggak misalkan allowance for the full debt, itu kan terlalu panjang, jadi itu bisa keimpor, hanya saja dengan peringatan seperti itu. Kalau sudah kita oke. Untuk langkah yang kedua, yakni langsung dari file dengan format tab delimited. Jadi kita tidak perlu membuka Excel lagi. Kan tadi kita sudah melakukan impor dari file Excel yang sudah kita simpan tadi. Jadi kalau misalkan kita impor dari file tab delimited, ya langsung saja kita pilih file, kita pilih import data, kemudian account information. Nah, pastikan yang bawah ini duplicate record, kita pilih update existing record. Kalau sudah kita pilih continue. Nah, kita cari daftar akun tadi. Ini daftar akun Taman Siswa. Kita pilih open. Kemudian match all. Baru kita import. Nah, berhasil ya. 52 akun diimpor tanpa error. Untuk mengetahui jumlah akunnya, silakan kalian jumlahkan akun-akun yang ada di situ. Nanti pasti jumlahnya 52. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau terlalu cepat dalam menerangkan, kalian bisa langsung japri ke Budia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.